Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita adalah Umat di Akhir Zaman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Selama beberapa renungan malam seiman yang lalu, kita telah membahas bagaimana Alkitab menunjukkan bahwa umat Kristen harus mempunyai pola hidup yang sehat agar tubuhnya menjadi sehat. Sementara keselamatan adalah kasih karunia Allah, maka dalam kasih karunia-Nya Ia menghendaki agar kita semua sehat secara seutuhnya, baik secara fisik, mental maupun rohani. Kita perlu menghidupkan pola hidup yang sehat sebab kita berhutang kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, lingkungan kita, dan teristimewa kepada Tuhan pencipta kita. Ingatlah bahwa masing-masing kita telah diciptakannya, dan saat kita jatuh dalam dosa, kita telah dibeli dengan harga tunai melalui kematian Yesus di Bukit Golgota. Yesus telah menderita, disiksa dengan begitu hebat sampai mati di kayu palang untuk keselamatan Anda dan saya. Sebab itu tubuh kita jelas adalah miliknya. Nah, kita patut menyembah Allah dengan tubuh kita yang sehat, yang tidak bercacat celah. Ayat inti di atas tadi adalah satu pekabaran di akhir zaman yang perlu kita simak bersama. Di sini disebutkan Injil yang kekal, yaitu keselamatan yang kita peroleh melalui Yesus Kristus. Jadi, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus Kristus. Kemudian di samping panggilan untuk kita menyembah Yesus, disebutkan juga panggilan untuk memuliakannya. Nah, bagaimana caranya agar kita masing-masing dapat memuliakan Tuhan? Kembali kita ingat kepada tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 31 yang menyatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Dengan demikian kita dapat melihat bahwa panggilan untuk umat Tuhan di akhir zaman adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan apa saja yang kita lakukan, ini berarti panggilan Tuhan di akhir zaman yang merupakan Injil yang kekal. Tidak bisa dipisahkan dari pola hidup yang sehat, termasuk memilih makanan yang sehat dan minuman yang sehat, serta melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur dengan kesaksian dari banyak media yang menunjukkan bahwa umat GMAHK di Loma Linda adalah umat yang umurnya paling panjang di dunia, sesuai dengan artikel di National Geographic terbitan November 2005. Bahkan berbagai berita yang disiarkan di CNN, ABC News, atau Los Angeles Times telah menyebutkan hal yang sama. Bila mereka yang mempunyai pola hidup yang sehat dapat memiliki umur yang terpanjang, bukankah ini sesuatu hal yang memuliakan nama Tuhan? Dengan demikian, akan lebih banyak orang yang ingin mengikuti jejak yang sama. Jelaslah, panggilan di akhir zaman, yaitu mengenai keselamatan dan kebenaran melalui Yesus, haruslah disertai dengan pola hidup yang sehat, yang membawa kita untuk memiliki kesehatan fisik, mental, dan rohani yang prima. Kiranya ini akan menjadi pengalaman Anda dan saya, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan melalui kehidupan kita yang sehat. Tuhan Yesus memberkati.